Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengi'rab surat pendek pada juz amma, yaitu juz 30. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan mengi'rab surat Al-Masad atau yang lebih familiar disebut dengan surat Al-Lahab. Full ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Tabbat fi'lun madin mabniun alal fathi wa ma'nahul istiqbalu li'annahu du'aun alaihi wa ta'u litta'nifi harfun mabniun ala sukuni. Tabbat fi'lun madin mabniun alal fathi. Tabba di sini merupakan fi'il madi, fi'il yang bermakna lampau. Di mana-mana fi'il madi itu hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni fathah. Tabba. Wa ma'nahul istiqbalu. Adapun makna yang terdapat pada fi'il madi di sini bukan bermakna lampau lagi. Artinya bukan bermakna madho. Pekerjaannya telah terjadi, akan tetapi di sini bermakna al-istiqbal. Pekerjaannya itu akan terjadi. Kenapa? Li'annahu du'aun alaihi. Karena sesungguhnya lafaz tersebut merupakan sebuah doa. Jadi jika doa, maka pekerjaannya itu akan terjadi suatu saat nanti. Oleh sebab itu, walaupun secara fisik pada lafaz tabbat itu merupakan fi'il madi, akan tetapi maknanya yang terdapat pada lafaz tabba atau tabbat di sini adalah makna istiqbal akan terjadi. Yang berarti binasa. Wa ta'u litta'nifi harfun mabniun ala sukuni. Sedangkan taknya, tak yang menempel pada akhir fi'il madi tersebut yang sukun, itu disebut sebagai tak ta'nis. Litta'nifi menunjukkan terhadap mu'annas. Mu'annasnya apa? Yaitu mu'annasnya berupa fa'ilnya, pemilik pekerjaan dari fi'il madi tabba, atau pemilik kata kerja dari tabba yang arti binasa. Nah, tak di sini merupakan harfun mabniun ala sukuni, merupakan sebuah huruf yang mabni. Di mana-mana setiap huruf itu hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni sukun, mabniun ala sukuni. Tabbat. Yada abi lahabin. Yada fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu. Yada di sini merupakan fa'il dari lafaz tabbat yang merupakan fi'il madi. Nah, yada di sini dihukumi sebagai mu'annas. Kenapa mu'annas? Mu'annas karena anggota badan yang sepasang itu dihukumi sebagai mu'annas. Artinya perempuan. Oleh sebab itu, pada fi'il madinya itu ada tak ta'nis yang menunjukkan bahwasanya fa'ilnya itu berupa mu'annas, yaitu berupa lafaz yada. Seperti tangan, kedua kaki, kedua mata, itu dihukumi sebagai mu'annas karena anggota badan yang sepasang. Nah, di sini yada merupakan kata yang menjadi fa'il. Marfu'un, tentu saja fa'il hukumnya rofa. Wa alamatu raf'ihi al-alifu, sedangkan tanda rofa'nya untuk lafaz yada ini dengan menggunakan alif. Kenapa dengan menggunakan alif? Li'annahul musanna, karena sesungguhnya lafaz yada di sini merupakan isim tasniyah, isim yang bermakna dua. Asalnya itu adalah yadani, dua tangan. Huzifat nunuhu lil idofati. Nah, nunnya yang terletak pada akhir lafaz yadani itu dihilangkan atau dibuang lil idofati karena sebagai persyaratan dari sebuah mudhof atau karena menjadi mudhof terhadap lafaz setelahnya, yaitu abi lahabin. Syarat mudhof di sini tanpa al, tanpa tanwin, dan tanpa nun. Nun yang menunjukkan terhadap tasniyah ataupun jamak. Jika menjadi mudhof, maka nunnya harus dibuang. Seperti pada lafaz yada di sini asalnya yadani. Wa yada, adapun lafaz yada mudhofun itu merupakan lafaz yang menjadi mudhof atau sebuah mudhof. Mana mudhof ilaihnya? Mudhof ilaihnya itu berupa lafaz abi lahabin. Abi mudhofun ilaihi majrurun. Abi di sini merupakan lafaz yang menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih majrurun, hukumnya majrur. Wa alamatu jarrihi al-ya'u, dan tanda jarnya pada lafaz abi selaku mudhof ilaih itu dengan menggunakan huruf ya pada akhir lafaz abi. Kenapa? Li'annahu minal asma'is sittati, karena sesungguhnya lafaz abi itu merupakan salah satu dari asma'us sittah atau isim-isim yang 6. Isim-isim yang 6 ini merupakan bentuk lengkap dari asma'ul khamsah, isim-isim yang 5, akan tetapi ada penambahan satu kata yang berupa hanu. Kata yang kurang dari 3 huruf, yaitu hanu yang berarti anu, atau bisa disebut sebagai kelamin.
Jadi jumlahnya asmaul khamsah jika ditambah dengan hanu itu menjadi asmaul sittah, isim-isim yang 6. Sama saja akan tetapi lebih terkenal itu disebut sebagai asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu lebih familiar daripada asmaul sittah. Karena hanu itu jarang dijumpai pada sebuah kalimat. Oleh sebab itu jarang disebut. Sehingga 5 kata sajalah yang familiar atau yang lebih terkenal yang disebut dengan asmaul khamsah. Nah, asmaul khamsah ini atau asmaul sittah apabila dimudhofkan, maka mu'rabnya dengan menggunakan huruf. Baik itu dalam keadaan rofa dengan menggunakan huruf waw, nasab dengan menggunakan huruf alif ataupun jer dengan menggunakan huruf ya. Nah, dikarenakan di sini menjadi mudhaf ilaih, sedangkan mudhaf ilaih itu hukumnya majrur, maka tanda jarnya pada lafadz abi yang termasuk dari asmaul sittah itu dengan menggunakan huruf ya menjadi abi. Wa huwa mudhafun. Nah, tentunya abi di sini juga menjadi mudhaf. Oleh sebab itu mu'rabnya dengan menggunakan huruf. Jika asmaul sittah di sini tidak dimudhafkan lagi, maka mu'rabnya dengan menggunakan harokat. Di sini menggunakan huruf karena dimudhafkan lagi dengan lafadz setelahnya, yang itu berupa lafadz lahab. Lahabin. Lahabin mudhafun ilaihi majrurun. Lahabin di sini merupakan mudhaf ilaih. Kata yang menjadi mudhaf ilaih hukumnya majrur atau harus dibaca jar. Wa alamatu jarhi al-kasratu. Sedangkan tanda jarnya pada lafadz lahabin itu dengan menggunakan harokat kasroh yang tampak pada akhir lafadznya, yaitu lahabin, dengan menggunakan tanwin karena tidak ada al pada awal kalimatnya. Oleh sebab itu dibaca lahabin. Jadi lafadz yada abi lahabin itu merupakan susunan idhofah yang lebih dari satu idhofah yang menjadi fa'il dari fi'il madi tabbat, yang berarti kedua tangan Abu Lahab. Abu Lahab ini merupakan paman Nabi. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili la mahlalaha minal i'rabi ibtidaiyatun. Sedangkan jumlah dari fi'il dan fa'ilnya yaitu tabbat beserta fa'ilnya yada abi lahabin itu la mahlalaha minal i'rabi, tidak menempati satu mahal pun dalam sebuah i'rab, baik itu i'rab rafa, nasab, jar ataupun jazm. Ibtidaiyatun karena menjadi jumlah ibtidaiyah, karena menjadi jumlah pengawal, jumlah awalan dari sebuah kalimat. Wa tabba. Wa al-waw antifatun. Waw di sini merupakan waw atof. Tentunya setiap waw yang notabene merupakan sebuah huruf itu hukumnya mabniun alal fathih. Mabninya di sini adalah mabni fathah. Wa tabba fi'lun madin mabniun alal fathih. Sedangkan untuk lafadz tabbanya sendiri yang terletak setelah waw atifah di sini adalah fi'lun madin, merupakan fi'il madi mabniun alal fathih, yang tentunya fi'il madi hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni fathah. Tabba. Nah, untuk fi'il madi yang terletak setelah waw di sini, secara lafadz maupun secara makna ini bermakna madi atau bermakna lawas. Berbeda dengan tabba yang di depan, yang di awal kalimat itu merupakan fi'il madi secara lafadz, akan tetapi secara makna itu adalah istiqbal karena merupakan doa. Sedangkan tabba yang di sini, tabba yang kedua di sini merupakan fi'il madi pure secara lafadz ataupun secara makna. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Sedangkan fa'il dari lafadz tabba itu merupakan dhamir, isim dhamir yang mustatir, yang tersimpan. Jawazan secara jawaz artinya boleh, fa'ilnya boleh ditampakkan secara zahir. Takdiruhu huwa yang berupa lafadz huwa yang kembali pada lafadz Abu Lahab. Wal jumlatu la mahlalaha minal i'rabih ma'tufatun alal jumlatil ibtidaiyati. Sedangkan jumlah dari fi'il fa'ilnya yaitu tabba beserta fa'ilnya dhamir mustatir huwa itu tidak mempunyai mahal, artinya la mahlalaha. Kenapa? Karena ma'tufatun alal jumlatil ibtidaiyati, karena diatafkan kepada jumlah ibtidaiyah berupa tabbat yada abi lahabin. Kenapa harus ma'tuf? Karena terletak setelah huruf ataf yaitu wa. Oleh sebab itu harus mengikuti mahal dari tabbat yada yang menjadi jumlah ibtidaiyah. Tentunya la mahlalaha minal i'rabih, tidak menempati satu mahal pun. Yang dimaksud di sini adalah jumlahnya. Mahal dari jumlah fi'il fa'il dari tabba yang terletak setelah waw dimaktufkan kepada jumlah ibtidaiyah tabbat yada abi lahabin. Ayat yang kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Ma harfu nafyin mabniun ala sukuni.
Ma di sini merupakan huruf nafi, huruf yang bermakna tidak. Mabniun ala sukuni, setiap huruf itu hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni sukun yang terletak pada alif tanpa harokat pada akhir lafadznya, yaitu ma. Aghna. Aghna fi'lun madin mabniun alal fathih al-muqaddari lita'adzuri. Aghna di sini merupakan fi'il madi juga. Fi'il madi hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni fathah. Akan tetapi fathahnya tersebut al-muqaddar, dikira-kirakan atau takdiron. Artinya tidak tampak. Fathahnya tersebut tidak terlihat oleh mata. Kenapa? Lita'adzuri, karena uzur. Sudah uzur. Kenapa uzur? Karena fi'il tersebut diakhiri dengan alif layyinah, sedangkan alif layyinah tersebut tidak mampu menerima harokat. Di mana-mana yang namanya alif tersebut tidak mampu menerima harokat. Oleh sebab itu disebut uzur dan disebut sebagai fi'il mu'tal. Nah, fi'il madi yang diakhiri dengan alif itu harokat fathahnya sebagai tanda kemabniannya tersebut dimuqaddarkan atau dikira-kirakan karena ketidakmampuan huruf alif untuk menerima harokat. Anhu. An harfu jarin mabniun ala sukuni. An di sini merupakan huruf jar. Huruf hukumnya mabni, mabninya di sini adalah mabni sukun, an. Wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarin bi an. Sedangkan haknya, hak yang menempel pada an, itu merupakan dhamir muttasil atau dhamir yang selalu menempel, mabniun ala dhammi yang mana hukumnya mabni, mabninya di sini adalah mabni dhammah. Hu. Fi mahalli jarin bi an, dalam mahal jar, sebab kemasukan huruf jar berupa an. Tanda jarnya di sini dikira-kirakan karena hu merupakan isim dhamir. Isim dhamir hukumnya mabni. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bil fi'li aghna, sedangkan jar dan majrurnya atau yang biasa disebut dengan syibi jumlah yang berupa anhu itu muta'alliqun merupakan kalimat yang ta'alluq terhadap fi'il sebelumnya yang berupa aghna. Muta'alliqun bil fi'li aghna, artinya maknanya masih terkait terhadap aghna. Atau muta'alliqun bi mahdzufin halun min fa'ili aghna, atau ta'alluq terhadap lafadz yang dibuang yang menjadi hal terhadap syahibul hal dari fa'ilnya lafadz aghna. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya itu terletak setelah anhu, yaitu maluhu. Jadi anhu itu merupakan kata yang ta'alluq terhadap kata yang dibuang yang menjadi hal dari syahibul hal maluhu selaku fa'il dari aghna. Maluhu. Malu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Malu di sini merupakan fa'il, kata yang menjadi fa'il yang hukumnya rofa. Tanda rofanya di sini dengan menggunakan harakat dhammah pada akhir lafadznya, yaitu malu. Tanpa al tanpa tanwin karena menjadi idhofah, karena menjadi mudhof. Syarat mudhof itu tanpa al tanpa tanwin dan tanpa nun. Wal ha'u, sedangkan huruf haknya pada lafadz maluhu, dhamirun muttasilun itu merupakan dhamir muttasil mabniun ala dhammi, yang mana dhamir muttasil hu di sini hukumnya mabni, mabninya adalah mabni dhammah. Fi mahalli jarrin mudhofun ilaihi, dalam mahal jar karena menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih di sini hukumnya jar atau majrur. Tanda jarnya di sini untuk lafadz haknya itu sendiri yang merupakan dhamir muttasil dikira-kirakan atau muqaddar karena dhamir muttasil hukumnya mabni. Maka tetap dibaca maluhu. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili la mahalalaha minal i'rabi istinafiyatun. Sedangkan jumlah dari fi'il dan fa'ilnya yaitu aghna anhu maluhu itu la mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati satu mahal pun dalam keempat i'rab karena menjadi istinafiyatun, menjadi jumlah istinafiyah, artinya menjadi jumlah baru dalam lembaran baru. Wa ma. Wa al-wawu harfu atfin mabniun alal fathih. Wawu di sini merupakan huruf ataf. Huruf ataf hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni fathah. Wa ma. Nah, untuk ma di sini itu mempunyai banyak versi pengiraban. Ada yang mengirabkan ma ini sebagai isim mausul yang bermakna alladzi, ataupun sebagai ma masdariyah, ataupun sebagai ma nafi. Kita coba irabkan ketiga-tiganya. Yang pertama dihukumi sebagai ma isim mausul. Ma ismun mausulun bimakna alladzi mabniun ala sukuni fi mahalli rafin ma'tufun alal fa'ili maluhu. Ma di sini merupakan isim mausul, kata penghubung, bimakna alladzi yang bermakna alladzi, artinya mufrad muzakkar. Domirnya itu berdamir huwa. Nah, ma yang merupakan isim mausul itu hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabniun ala sukuni, mabni sukun pada alif tanpa harokat pada akhir lafadznya.
fi mahalli rafin ma'tufun alal fa'ili maluhu. Dalam mahal rofa, karena dimaktufkan atau diatofkan, diikutkan kepada fa'ilnya lafadz aghna yang berupa maluhu. Nah, dikarenakan diatofkan atau ditabikkan kepada isim yang dibaca rofa, maka ma juga harus dibaca rofa, karena terletak setelah huruf atof wa. Kata yang terletak setelah huruf atof wa itu mengikuti secara hukum terhadap lafadz yang dihukumi, atau lafadz yang diikuti yang berupa lafadz maluhu selaku fa'il dalam mahal rofa. Oleh sebab itu, ma juga mahal rofa, karena mengikuti ma'tuf alaihnya, yaitu maluhu. Nah, dikarenakan ma ini merupakan isim mausul, tentunya harus ada silah mausul yang berupa jumlah pada lafadz setelahnya yang berupa lafadz kasaba. Wa jumlatu kasaba la mahlalaha minal i'rabi syulatul mausuli. Sedangkan jumlah fi'il fa'il yaitu kasaba ini la mahlalaha minal i'rabi tidak menempati satu mahal pun dalam sebuah i'rab, karena menjadi silah mausul dari ma itu sendiri selaku isim mausul. Karena isim mausul harus mempunyai silah mausul dan juga dhamir robit atau a'id yang kembali pada mausul yang sesuai. Nah, makna dhamir robitnya atau a'idnya yang kembali pada ma di sini, wal a'idu mahdzufun. Adapun a'idnya atau dhamir robitnya itu dibuang. Ai wa ma kasabahu, yang mana apabila ditampakkan maka berupa lafadz wa ma kasabahu. Waw di sini waw atof, ma-nya di sini ma mausul, kasabahu merupakan silah mausul ma yang mempunyai dhamir robit yang berupa hu yang kembali pada ma. Dhamir robitnya hu karena ma-nya bermakna alladzi mufrad muzakkar. Oleh sebab itu harus sesuai robit atau a'id kembali pada ma. Nah, bentuk mutasil dari dhamir munfasil huwa itu adalah hu yang bermakna alladzi, sesuai dengan ma yang bermakna alladzi. Itu kedudukan yang pertama jika ma dihukumi sebagai isim mausul. Nah, kedudukan yang kedua, ma dihukumi sebagai huruf masdariyah. Ma harfun masdariyun mabniun ala sukuni. Ma di sini merupakan huruf masdariyah. Tentunya huruf hukumnya mabni, sama mabninya di sini adalah mabni sukun. Wa huwa wal fi'lu ba'dahu fi ta'wili masdarin fi mahalli raf'in ma'tufun ala malihi atau ala maluhu. Nah, untuk ma beserta fi'il setelahnya ini ditakwil masdar, artinya maknanya dirubah menjadi masdar. Ma-nya itu dibaurkan dengan fi'il setelahnya, artinya dileburkan dengan fi'il setelahnya menjadi bermakna masdar, bukan bermakna fi'il madi lagi, akan tetapi bermakna masdar. Karena ma-nya selaku huruf masdariyah, yaitu meleburkan ma beserta jumlah setelahnya menjadi makna masdar. Fi mahalli raf'in, dalam mahal rafa', ma'tufun ala maluhu atau ma'tufun ala malihi. Dalam mahal rafa' karena diatofkan pada kalimat sebelumnya yang menjadi fa'ilnya aghna yang berupa maluhu. Oleh sebab itu, mahal dari ma beserta jumlah setelahnya itu dalam keadaan mahal rafa' karena ma'tuf atau tabi' kepada maluhu selaku fa'il yang dibaca rafa'. Nah, jika ditakdirkan ma beserta jumlah setelahnya yaitu kasaba ditakdirkan dalam bentuk atau ditampakkan dalam bentuk masdar berupa lafadz ay ma aghna anhu maluhu wa kasbuhu. Asalnya di sini adalah wa ma kasaba atau wa ma kasabahu. Karena dirubah menjadi bentuk masdar karena ma-nya dihukumi sebagai ma masdariyah, maka menjadi wa kasbuhu. Ma-nya menghilang dan kasaba berubah menjadi isim masdar menjadi kasbuhu. Jadi sama saja jika dihukumi sebagai huruf masdariyah. Ini kedudukan yang kedua jika ma dihukumi sebagai huruf masdariyah. Adapun kedudukan yang ketiga, ma-nya di sini dihukumi sebagai huruf nafi. Berikut pengi'rabannya. Ma harfun nafyin mabniun ala sukuni. Ma di sini merupakan huruf nafi yang bermakna tidak. Hukumnya mabni, mabninya adalah mabni sukun sama seperti sebelum-sebelumnya. Wa jumlatu kasaba ma'tufatun alal jumlatil isti'nafiyati. Sedangkan jumlah setelahnya yang berupa kasaba, fi'il dan fa'il itu diatofkan terhadap jumlah isti'nafiyah sebelumnya. Mana jumlah isti'nafiyah sebelumnya? Yaitu ma aghna. Diatofkan kepada lafadz ma aghna, sama-sama ma-nya merupakan huruf nafi. Ma aghna, ma kasaba. Jadi cocok jika ma juga dimaknai sebagai huruf nafi yang maktuf kepada jumlah isti'nafiyah ma aghna. Karena ma-nya di sini pada jumlah istinafiyah merupakan ma nafi juga. Muwafiq lah.
Nah, kasabah, untuk pengirapan lafadz kasabahnya itu sendiri, kasabah fi'lun madin mabniun ala fathi. Kasabah di sini merupakan fi'il madi. Fi'il madi hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni fathah, kasabah. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa ya'udu ala abi lahabin. Sedangkan fa'il dari lafadz kasabah itu merupakan dhamir mustatir, dhamir yang tersimpan secara jawaz, takdiruhu huwa, yang apabila ditakdirkan itu berupa dhamir huwa, ya'udu ala abi lahabin, yang kembali pada Abu Lahab. Artinya fa'ilnya ini jika difa'ilkan langsung itu berupa lafadz Abu Lahab. Nah, untuk kedudukan dari jumlah fi'il dan fa'ilnya yaitu kasabah itu sesuai dengan pengirapan ma di atas. Jika ma-nya itu merupakan isim mausul, maka jumlah kasabah itu menjadi silah mausul, artinya la mahalalaha, tidak menempati satu i'rab pun dari 4 i'rab. Tapi jika ma-nya ini dihukumi sebagai ma masdariyah, maka kasabahnya di sini merupakan jumlah yang ditakwil masdar bersamaan dengan ma masdariyah, dan mahalnya itu maktufun, diatofkan terhadap kalimat sebelumnya yaitu maluhu yang dibaca rofa. Artinya mahalnya juga mahal rofa. Tapi jika ma-nya ini manafi, maka dimaktufkan langsung kepada jumlah istinafiyah sebelumnya yaitu ma aghna. Jadi terserah mau pilih yang mana, entah itu ma mausul atau ma harfi huruf masdariyah ataupun ma huruf nafi, sama-sama bisa. Ayat ketiga, sayasla naron dzata lahabin. Sayasla, as-sini harfu istiqbalin mabniun alal fathih. Sin pada awal yasla itu merupakan huruf istiqbal, huruf tanfis yang bermakna akan, menentukan zaman fi'il mudhari' yang awalnya berzaman hal ataupun istiqbal. Jika kemasukan sin tanfis di sini, maka zamannya ditentukan menjadi istiqbal saja, zaman halnya menjadi hilang. Tentunya karena sin di sini merupakan huruf, maka huruf hukumnya mabniun alal fathih. Mabninya di sini adalah mabni fathah, sa. Sedangkan lafadz yasla, lafadz setelahnya, fi'lun mudhari'un marfu'un, merupakan fi'il mudhari' marfu'un, yang mana fi'il mudhari' di sini hukumnya rofa, dalam keadaan rofa. Kenapa rofa? Karena sepi keberadaannya tersebut tajarrud atau sepi dari amil nasab ataupun amil jazm. Oleh sebab itu harus dibaca rofa. Yang merofakan fi'il mudhari' tersebut adalah amil maknawi tajarrud atau kesendiriannya atau kesepiannya dari amil nasab ataupun amil jazm. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu lit-ta'adzuri. Sedangkan tanda rafa'nya untuk fi'il mudhari' di sini itu berupa harokat dhammah yang tidak tampak atau muqaddar dikira-kirakan. Kenapa? Lit-ta'adzuri, karena uzur. Sama seperti lafadz aghna, uzur. Karena akhirnya itu berupa alif layyinah, sedangkan alif itu tidak mampu menerima harokat, tidak bisa diharokati dhammah. Oleh sebab itu uzur, ketidakmampuan alif untuk menerima harokat. Maka tanda rofaknya yang berupa dhammah itu dimuqaddarkan atau dikira-kirakan pada lafadz yasla. Alasannya lit ta'adzuri atau uzur. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Sedangkan fa'il dari lafadz yasla itu merupakan dhamir mustatir jawazan yang tersimpan secara jawaz atau boleh, takdiruhu huwa, yang mana apabila ditakdirkan atau ditampakkan itu berupa lafadz huwa. Huwanya di sini kembali pada lafadz Abu Lahab. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili la mahlalaha minal i'rabi istinafiyatun. Sedangkan jumlah dari fi'il dan fa'ilnya yaitu sayasla beserta fa'ilnya berupa dhamir mustatir huwa, ini la mahlalaha minal i'rabi karena menjadi jumlah istinafiyah, artinya jumlah awalan baru, jumlah pengawal kalimat, lembaran baru, tidak ada hubungannya dengan jumlah sebelumnya. Naron maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Naron di sini merupakan maf'ul bih, kata yang menjadi objek. Maf'ul dari lafadz yasla selaku fi'il mutaddi, fi'il yang butuh terhadap maf'ul. Artinya fi'il yang maknanya tidak lengkap tanpa adanya maf'ul atau objek. Nah, maf'ul di sini hukumnya nasab, mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathatu, sedangkan tanda nasabnya di sini dengan menggunakan harokat fathah yang tampak pada akhir lafadznya naron. Dengan tanwin karena tidak ada al pada awalnya. Dzata lahabin. Dzata syifatun mansubatun wa alamatu nasbiha al-fathatu wa hiya mudhafun. Dzata di sini merupakan sifat atau na'at yang dibaca nasab. Na'at terhadap lafadz naron yang dibaca nasab. Sifat atau na'at itu termasuk kata yang tabi, mengikuti kata yang disifati atau yang diman'utkan yang berupa lafadz naron.
Karena naron dibaca nasab, maka zata harus dibaca nasab juga, karena menjadi sifat atau naat kepada lafadz naron. Wa alamatu nasbiha al-fathatu, sedangkan tanda nasabnya untuk lafadz zata di sini dengan menggunakan harokat fathah, yaitu zatata. Wa hiya mudhafun, yang mana lafadz zata di sini juga menjadi mudhaf atau dimudhafkan dengan lafadz setelahnya yang berupa lahabin. Lahabin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Lahabin di sini merupakan isim yang menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih hukumnya majrur. Tanda jarnya di sini dengan menggunakan harokat kasrah yang tepat pada akhir lafadznya, yaitu lahabin dengan tanwin karena tidak ada al di awalnya. Ayat keempat. Wa mra'atuhu hammalatal hatabi. Wa mra'atuhu. Al-wawu atifatun. Wawu di sini merupakan huruf ataf, tentunya mabniun alal fathih, hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni fathah. Wa imro'atu ismun ma'tufun ala fa'ili yasla. Imro'atu di sini merupakan isim yang diatofkan atau yang dimaktufkan terhadap fa'il yasla. Apa fa'il dari yasla itu sendiri? Fa'il yasla itu adalah lafadz huwa atau domir huwa yang dimustatirkan, yang apabila tampakkan itu berupa lafadz Abu Lahab. Tentunya hukumnya fa'il di sini rofa. Oleh sebab itu imro'atu di sini harus rofa juga karena ikut atau maktuf kepada fa'il yasla yang berhukum rofa. Marfu'un, hukumnya marfu. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, tanda rafa'nya di sini dengan menggunakan harokat dhammah. Tu. Ai sayasla Abu Lahabin wa mra'atuhu. Jika ditampakkan, dijelaskan kesemuanya yang berupa fa'ilnya itu berupa lafadz sayasla Abu Lahabin wa mra'atuhu. Fa'ilnya ditampakkan jika dijelaskan. Imro'atu di sini maktuf terhadap Abu Lahabin yang menjadi fa'il dari yasla. Nah, untuk lafadz imro'atu di sini dibaca rofa tanpa al, tanpa tanwin. Kenapa? Karena wa huwa mudhafun. Karena lafadz imro'atu di sini merupakan kata yang menjadi mudhaf atau diidhofahkan kepada lafadz setelahnya yang berupa ha. Wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Sedangkan haknya yang menempel pada lafadz imro'atu di sini merupakan dhamir muttasil. Dhamir hukumnya mabni dhammah dalam hal jar karena menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih hukumnya jar. Tanda jarnya dikira-kirakan karena isim dhamir hukumnya mabni. Hammalatal hatabi. Hammalata maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatuh li fi'lin mahdzufin yadullu 'ala dhammi wasyatmi. Hammalata di sini merupakan maf'ul bih dari fi'il yang dibuang. Maf'ul bih di sini hukumnya nasab. Tanda nasabnya untuk lafadz hammalata di sini adalah dengan wa alamatu nasbihi al-fathatuh, dengan menggunakan harokat fathah pada akhir lafadznya hammalata. Nah, menjadi maf'ul bih dari mana? Maf'ul bih li fi'lin mahdzufin yadullu 'ala dhammi wasyatmi. Maf'ul bih dari fi'il yang dibuang, yang mana fi'ilnya tersebut yang dibuang itu menunjukkan terhadap celaan atau cacian. Artinya jika ditampakkan, fi'ilnya itu pasti berupa kata kerja dari lafadz dhammi ataupun kata kerja dari lafadz syatmi yang merupakan masdar keduanya. Ai ashtumu hammalatal hatabi atau wa azummu hammalatal hatabi. Nah, ini jika ditampakkan atau dijelaskan itu berupa lafadz ashtumu hammalatal hatabi. Saya mencela pembawa kayu bakar itu. Maksudnya pembawa kayu bakar ini merupakan sebuah istilah terhadap orang yang suka mencaci maki atau suka memfitnah. Atau juga berupa lafadz azummu hammalatal hatabi. Saya mencaci, sama juga artinya. Azummu merupakan muradif atau sinonim dari lafadz ashtumu. Nah, ini jika ditampakkan merupakan maf'ul bih dari fi'il yang dibuang yang menunjukkan terhadap cacian atau celaan, makian. Nah, pada lafadz hammalata ini tanpa al, tanpa tanwin, wa huwa mudhafun, karena hammalata ini merupakan mudhaf, kata yang diidhofahkan kepada lafadz setelahnya yang berupa lafadz al-hatabi. Al-hatabi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Al-hatabi di sini merupakan mudhaf ilaih, hukumnya majrur. Mudhaf ilaih di sini hukumnya majrur, tanda jarnya di sini dengan menggunakan harokat kasrah pada akhir lafadznya tanpa tanwin karena sudah kemasukan al-hatabi. Ayat terakhir yaitu ayat kelima. Fi jidiha habalun min masadin.
Fi harfu jarin mabniun ala sukuni. Fi di sini merupakan huruf jar, huruf hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni sukun pada ya sukun pada akhir lafadznya yaitu fi. Jidiha, jidi ismun majrurun bi fi. Lafadz jidinya di sini merupakan isim yang dibaca jar sebab kemasukan huruf jar fi. Wa alamatu jarhi al kasratu, sedangkan tanda jarnya di sini dengan menggunakan harokat kasrah pada akhir lafadznya di. Wa ha dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Sedangkan haknya pada lafaz jidiha itu merupakan dhamir muttasil. Dhamir muttasil hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni sukun pada alif tanpa harokat pada akhir lafadznya yaitu ha. Fi mahalli jarin mudhafun ilaihi, dalam mahal jar. Hanya di sini dalam mahal jar karena menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih hukumnya jar. Tanda jarnya di sini dikira-kirakan karena isim dhamir hukumnya mabni. Wal jar wal majruru muta'alliqun bimahdzufin khabarun muqaddamun. Sedangkan jar dan majrurnya yaitu fi jidiha itu merupakan kata atau kalimat yang ta'alluq terhadap kata yang dibuang yang menjadi khabar muqaddam atau khabar yang didahulukan. Jika ada khabar muqaddam maka pasti ada mubtada muakhir, mubtada yang diakhirkan. Mana mubtada muakhirnya? Mubtada muakhirnya itu berupa lafaz hablun. Hablun mubtadaun muakhirun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Hablun di sini merupakan mubtada muakhir atau mubtada yang diakhirkan, hukumnya marfu' atau dibaca rafa'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, tanda rafa'nya di sini dengan menggunakan harokat dhammah pada akhir lafadznya yaitu hablun dengan tanwin karena tidak ada al. Di mana-mana umumnya mubtada muakhir itu nakirah, tapi ada juga yang ma'rifat. Wal jumlatu la mahallalaha minal i'rabi istinafiyatun, sedangkan jumlah dari mubtada muakhir dan khobar muqaddam itu la mahallalaha minal i'rabi, tidak mempunyai satu mahal pun karena menjadi jumlah istinafiyah, jumlah pengawal dari sebuah kalimat baru dalam ayat yang kelima. Au fi mahalli nasbin halun min hammalatal hatabi, atau dalam mahal nasab karena menjadi hal ghair mufrad atau hal yang berupa jumlah dari lafaz hammalatal hatabi selaku syoibul halnya, pemilik dari hal atau pemilik dari keadaan hal fi jidiha hablun. Artinya keadaan dari hammalatal hatabi atau sang membawa kayu bakar itu adalah fi jidiha hablun. Lehernya itu dalam keadaan terikat tali atau di lehernya itu ada talinya. Min masadin. Min harfu jarin mabniun ala sukuni. Min di sini merupakan huruf jar, huruf hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni sukun. Masadin ismun majrurun bimin. Wa alamatu jarhi al kasratu. Sedangkan lafaz masadin ini merupakan isim yang dibaca jar sebab kemasukan huruf jar min. Tanda jarnya di sini dengan menggunakan harokat kasroh. Masadin dengan tanwin karena tidak ada al. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bimahdzufin sifatun lihablin atau lihablun. Sedangkan sibi jumlah yang berupa jar majrur min masadin itu merupakan sebuah kalimat yang ta'alluq atau berkaitan dengan kata yang dibuang yang menjadi sifat terhadap kata hablun yang merupakan mubtada muakhir atau mubtada yang diakhirkan. Wallahu a'lam bishawab.